Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi dengan kita dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Azhar, perbincangan kita hari ini adalah dengan tema SMP Islam Al-Azhar mewujudkan generasi beradab, cerdas, dan berdaya saing global. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Pak Husin Khalid. Bagaimana kabarnya Pak Husin? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa sahabat Al-Azhar, kalau kita bicara tentang sehat, mudah-mudahan sehat itu tidak hanya milik Pak Husin dan saya, ya, tetapi milik semua sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Kebetulan Pak Husin ini adalah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar seluruh Indonesia. Karena itu, sebagai pembuka perbincangan kita, ada baiknya kita tanya ke Pak Husin, apa sih itu MKKS gitu. Jadi Pak Husin, tolong jelaskan ke kami, apa itu sih MKKS SMP Islam Al-Azhar se-Indonesia itu? Monggo, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. MKKS, Pak Ali, pada perkembangannya di awal tubuhnya adalah sebagai sebuah forum paguyuban sekolah-sekolah SMP dan SMA di bawah naungan YPI Al-Azhar. Ini adalah lembaga non-struktural di dalam struktur YPI Al-Azhar, namun peran dan fungsinya cukup strategis untuk perkembangan pendidikan di Al-Azhar. Dari awal tumbuhnya, MKKS ini sebagai pusat dari inovasi dan evaluasi pendidikan, termasuk di dalamnya yang paling istimewa adalah kebijakan-kebijakan pendidikan YPI Al-Azhar. Dan kemudian juga menjadi forum koordinasi di antara para kepala-kepala sekolah seluruh Al-Azhar yang kemudian menghasilkan sharing kelebihan, keunggulan dari masing-masing sekolah, dan ini pada gilirannya kemudian memajukan pendidikan Al-Azhar. Seperti itu kurang lebihnya, Pak. Baik. Jadi sebuah forum silaturahim kepala sekolah SMP Al-Azhar Indonesia, betul sekali. Sekaligus forum koordinasi, gitu ya. Sekaligus juga mungkin forum berbagi hal-hal yang positif ya, betul terkait sekali. dengan keberhasilan sekolah dan hal-hal lain ya. Iya, betul. Pak Husin, sebenarnya kalau saya boleh bernostalgia, kalau bicara MKKS, saya juga pernah jadi ketua MKKS gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, Pak Husin, terima kasih ya tentang MKKS. Sekarang kita akan bicara tentang tema kita. Bagaimanapun juga, kalau kita bicara tentang peradaban, salah satu yang memberikan kontribusi adalah masjid. Sehingga tagline dakwah virtual kita adalah dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Bagaimana Bapak menjelaskan tentang konsep masjid berkontribusi dalam rangka membangun peradaban gitu. Silakan Pak. Baik Pak Ali. Masjid Al-Azhar, khususnya Masjid Agung Al-Azhar, buat kami sekolah-sekolah dalam hal ini, khususnya sekolah SMP Islam Al-Azhar 1 dan juga sekolah-sekolah yang lain, merupakan pusat dari peradaban. Dalam hal ini kaitannya dengan pusat aktivitas pendidikan, pusat aktivitas sosial, dakwah, dan kemasyarakatan. Yang pada gilirannya ini menjadi pusat peradaban dari umat, khususnya adalah jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Sekolah dalam hal ini terinspirasi dan kemudian terikat oleh Masjid Agung Al-Azhar.
satu yang kami highlight dalam hal ini adalah Masjid Agung Al-Azhar adalah masjid yang menjadi pemersatu umat, di mana Masjid Agung Al-Azhar ini tidak berafiliasi dengan ormas, partai politik apapun, dan sehingga kemudian orang tua murid pada gilirannya menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Al-Azhar, khususnya ke SMP, itu menjadi nyaman, apapun latar belakang sosialnya, apapun latar belakang platform politiknya dan seterusnya. Dan Masjid Agung Al-Azhar dalam hal ini seolah-olah menjadi satelit, memancarkan sinyal peradaban, dan ini kami tangkap di sekolah-sekolah sebagai sebuah inspirasi untuk menggerakkan peradaban di sekolah-sekolah, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan, sosial, dan dakwah. Ada hal yang menarik dari penjelasan Pak Husin ya, bahwa ada semacam ikatan ya antara sekolah dengan masjid. Betul sekali. Kemudian juga masjid berkontribusi dalam rangka untuk peradaban di sekolah itu sendiri ya, dalam skup yang lebih kecil ya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana SMP Islam Al-Azhar mewujudkan generasi beradab yang kemudian berbasis masjid itu sendiri? Baik. Masjid Al-Azhar, khususnya Masjid Agung Al-Azhar, buat kami sekolah-sekolah adalah sebagai pusat sumber belajarnya untuk pendidikan adab, khususnya adab terhadap Allah. Masjid Agung Al-Azhar ini menjadi lab keagamaan buat sekolah-sekolah Al-Azhar. Ambil contoh Pak Ali misalnya, ketika sekolah ingin menerapkan bagaimana sih azan yang baik, yang enak didengar, yang benar dan seterusnya, maka sekolah-sekolah akan melihat, mendengar azan Masjid Agung Al-Azhar. Dan ini kemudian yang diajarkan kepada murid-murid kami. Dan itu adalah bagaimana anak-anak bisa mengumandangkan azan dengan adab yang baik. Bagaimana sholat khusyuk, bagaimana menjadi imam yang baik. Ini semua kan kaitannya dengan adab. Maka kemudian sekolah-sekolah akan terinspirasi oleh Masjid Agung Al-Azhar kaitannya dengan hal itu. Sehingga pada gilirannya Masjid Agung Al-Azhar ini buat sekolah-sekolah sebagai pusat sumber belajarnya dari pengembangan implementasi adab, khususnya adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, dan adab terhadap diri sendiri. Luar biasa. Jadi masjid berfungsi semacam laboratorium dalam rangka mempraktikkan adab ya. Iya, betul. Sekaligus murid membiasakan tentang membangun hal-hal yang kait dengan adab. Iya. Adab dengan Allah, adab dengan manusia, adab dengan alam, dan seterusnya ya. Baik. Berikutnya, kalau kita bicara tentang murid-murid kita, murid SMP Islam Al-Azhar, yang menarik adalah bahwa sekolah-sekolah Al-Azhar pada umumnya di tiap kampus adalah berdiri masjid. Bahkan kalau kita bicara historis tentang YP Al-Azhar, sebelum membangun sekolah adalah membangun masjid dahulu, baru bicara tentang membangun sekolah gitu ya. Nah, kegiatan apa atau aktivitas pembiasaan apa yang dilakukan oleh SMP Islam Al-Azhar agar murid-muridnya itu hatinya terikat ke masjid? Karena menurut saya ini sesuatu yang penting ya, apalagi kalau disimbolkan dengan seragam anak-anak, itu kan ada simbol kubah dan menara masjid. Betul. Gimana Pak Husin? Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Pak Ali. Memang anak-anak kami, anak-anak SMP Islam Al-Azhar seluruh Indonesia itu betul sekali hatinya harus diikat dengan masjid. Melalui aktivitas-aktivitas keseharian di sekolah maupun di luar sekolah yang itu teragendakan oleh sekolah. Tidak akan lepas dengan masjid. Anak-anak membangun masjid misalnya dengan cara mereka berinfak setiap kali ke masjid, dan kemudian di masjid-masjid manapun, termasuk ketika ada pembangunan masjid. Anak-anak sholat dengan khusyuk, selalu beribadah dengan berjamaah, sholat berjamaah maksud saya di masjid, maka itu dimulai dari aktivitas di sekolah yang mendorong selalu anak-anak untuk sholat di masjid, baik sholat zuhur, asar, atau ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini kemudian dilanjutkan ketika anak-anak ada di rumah, selalu hatinya terikat dengan masjid. Kehusuan beribadah itu dicontoh dari masjid. Seperti ini loh kalau berada di masjid. Dan kemudian ini akan ditularkan ketika anak-anak mungkin ada kesempatan sholat sendiri. Sehingga dalam hal ini masjid betul-betul menjadi ikatan kejiwaan, ikatan batin yang kuat buat anak-anak kami
dan mereka memang betul-betul merasakan bahwa masjid, khususnya Masjid Agung Al-Azhar, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan mereka. Baik, baik. Bapak menyebut keterikatan dengan Masjid Agung Al-Azhar tentunya karena memang sekolah kita SMP Islam Al-Azhar yang satu ini lokasinya dekat dengan Masjid Agung Al-Azhar. Betul, betul. Tentunya kalau sekolah-sekolah di kampus lain keterikatan itu dengan Masjid Al-Azhar kampus setempat ya. Betul. Karena insya Allah semua sekolah Al-Azhar pasti insya Allah akan ada masjidnya kan seperti itu ya. Baik, berikutnya kalau kita bicara tentang murid-murid kita ya, tentang murid-murid kita dan orang tua murid khususnya, apa sih ya yang menjadi daya tarik bagi orang tua murid sehingga SMP Islam Al-Azhar itu menjadi pilihan untuk mereka melanjutkan pendidikan anak putra-putrinya ke sekolah SMP Islam Al-Azhar. Barangkali Bapak bisa menjelaskan tentang hal ini. Ya. Masya Allah, luar biasa ini Pak Ali. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ketertarikan orang tua kepada sekolah-sekolah Al-Azhar tidak lebih tidak kurang adalah seperti ketertarikan mereka terhadap Masjid Agung Al-Azhar atau masjid-masjid Al-Azhar yang lain. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kelebihan-kelebihan dari pendidikan Al-Azhar dalam hal kaitannya dengan pendidikan adab dan seterusnya yang terikat dengan masjid khususnya. Dan kemudian dari sisi pendidikan nasional, kurikulum nasional, kami tentu saja melakukan diversifikasi kurikulum yang intinya adalah bahwa kami memiliki kurikulum nasional yang diselenggarakan 100% dan kemudian kurikulum Al-Azhar yang diselenggarakan juga 100%. Ini tidak lepas dari keterikatan tadi dengan masjid. Kemudian selain itu juga kami memiliki prestasi-prestasi dari anak-anak kami yang buat sekolah-sekolah Al-Azhar, prestasi anak-anak itu adalah satu hal yang penting yang dilihat bukan semata-mata akademik, tapi juga non-akademik. Sekolah itu punya fungsi untuk mengoptimalkan, membuat muncul talenta-talenta anak-anak yang tadinya tidak kelihatan. Yang sebelumnya tidak kelihatan menjadi muncul. Yang sudah muncul menjadi berprestasi. Yang sudah berprestasi menjadi lebih berprestasi lagi. Sehingga inilah menjadi ketertarikan orang tua terhadap sekolah-sekolah Al-Azhar, di mana sekolah-sekolah Al-Azhar bukan hanya kuat dalam penanaman akidah keagamaan, tapi juga concern terhadap prestasi mereka baik nasional maupun internasional. Baik. Hal yang menarik adalah ketika Bapak menyinggung tentang prestasi murid ya. Bisa diberikan contoh ya, apa gambaran prestasi secara garis besar sajalah, prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh murid SMP Islam Al-Azhar, yang mungkin itu terkait dengan imtaknya, terkait dengan ipteknya, sehingga sahabat Al-Azhar ini bisa mendapatkan gambaran secara sepintas tentang prestasi yang tadi Bapak sudah sebut. Baik, kalau prestasi secara umum atau prestasi nasional, ini bisa dikatakan sekolah-sekolah Al-Azhar itu mungkin dalam hitungan minggu, Pak. Dalam hitungan minggu ada saja prestasi yang diperoleh. Jadi kalau kami menyebutkan akan terlalu banyak yang disebutkan. Gitu ya. Apalagi lintasnya lintas sekolah-sekolah Al-Azhar yang sangat banyak sekali sekolah, khususnya di SMP Islam Al-Azhar. Pada pokoknya adalah bahwa prestasi kita setiap tahun itu nantinya akan direkap. Yang direkap pun hanya prestasi yang levelnya nasional dan internasional saja. Tiap sekolah kalau di rata-rata dalam 1 tahun pelajaran setidaknya akan memperoleh sekitar 5 prestasi. Sini secara rata-rata 5 prestasi secara nasional dan mungkin setidaknya ada 2 prestasi internasional. Tapi ada sekolah-sekolah yang jauh lebih banyak daripada itu. Tapi tadi saya sebutkan secara rata-rata. Kalau prestasinya yang sifatnya adalah provinsi, kemudian mungkin regional dan seterusnya, wah ini mungkin sudah tidak terhitung, Pak. Banyak sekali prestasi-prestasinya. Artinya kalau ditorehkan dalam buku catatan, jangan-jangan catatannya terlewati ya? Iya, nggak bisa menambung gitu ya? Itu sebagai tasakur ya kita sampaikan. Betul. Betul sekali. Bukan tidak mensyukuri, sekolah mencatat prestasi-prestasi itu, tapi ketika ini disetorkan kepada Direktorat Dikdas Menyepi Al-Azhar, maka yang kami setorkan hanya prestasi nasional dan internasional. Karena kalau disetorkan seluruhnya kewalahan juga, mereka karena terlalu banyak. Sementara dari sisi prestasi di bidang imtak, itu penting juga itu.
ini juga alhamdulillah sekolah-sekolah Al-Azhar mewarnai sekolah-sekolah di lingkungan sekitarnya, di kecamatannya, di provinsi dan seterusnya. Sekolah-sekolah Al-Azhar kerap berprestasi dalam hal misalnya tahfiz, kemudian dalam hal musabaqah tilawatil Quran, lomba-lomba seperti loketa, lomba-lomba keagamaan dan seterusnya. Sekolah-sekolah Al-Azhar sering menjadi juara umum di lingkungannya. Itu karena memang tadi ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum yang dideliver oleh yayasan. Dalam hal ini ada kurikulum Al-Azhar. Baik. Alhamdulillah, sahabat Al-Azhar, kita patut bersyukur bahwa SMP Islam Al-Azhar secara kumulatif prestasinya tercatat pada level internasional, nasional ya, termasuk juga level regional ya atau provinsi. Berikutnya masih bicara tentang murid ya. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah masuk di era 4.0 menuju 5.0 atau persaingan global lah katakanlah seperti itu. Pertanyaannya kepada Pak Husin adalah bagaimana SMP Islam Al-Azhar mempersiapkan murid-muridnya memasuki era tersebut gitu. Ya. Baik Pak Ali, ini luar biasa sekali. Dua era ini sekaligus akan jalan beriringan ya. Era digital, ada intelijen buatan, kemudian era society di 5.0. Kedua hal ini tentu saja kami persiapkan anak-anak kita. Ini tidak lepas juga dengan sinergi dengan orang tua murid, jamiah, dan stakeholder lainnya. Pasti kami membutuhkan stakeholder sekolah ini, utamanya ada orang tua murid dan jamiah. Untuk mencapai persiapan anak-anak kita di masa depannya dalam kaitan dengan itu, yang pertama adalah sekolah-sekolah Al-Azhar itu mempersiapkan anak-anak kita berpendidikan, pembelajaran yang sesuai dengan zamannya dan memperkirakan, memprediksi secara futuristik apa yang mereka butuhkan di masa yang akan datang. Itu yang dibelajarkan sekarang. Mungkin orang melihat ini Al-Azhar ngapain mengajarkan ini, tapi kami meyakini ini akan dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang akan datang. Ambil contoh Pak Ali misalnya. Saya baru menanya, contohnya apa gitu? Contoh baik. Contohnya begini Pak Ali. Sebelum pandemi, orang-orang mungkin beranggapan bahwa kenapa sekolah-sekolah Al-Azhar sudah menerapkan smart digital classroom, kekhawatiran anak-anak terhadap gadget, kemudian menjadi game minded dan seterusnya. Ini kekhawatiran yang merebak. Dipertanyakanlah sekolah-sekolah Al-Azhar. Tapi kami memang sekali lagi mempersiapkan era tersebut ke depan. Anak-anak ini nantinya pada masanya nanti mereka harus menguasai ini. Maka kemudian kami meyakini walaupun sekian banyak itu pertanyaan, kami yakini tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi masukan buat kami supaya smart digital classroom ini dilaksanakan dengan baik, menjadi warga digital yang baik. Tentu saja tadi dijadikan sebagai alat belajar, bukan sebagai tempat bermain atau alat untuk bermain. Itu yang kami arahkan ke anak-anak. Sehingga kemudian anak-anak kami, murid-murid SMP Al-Azhar seluruh Indonesia, sudah mempersiapkan diri. Ketika terjadi pandemi misalnya Pak Ali, bisa dikatakan sekolah-sekolah Al-Azhar ini pada posisi siap. Karena memang sudah menerapkan sebelumnya dan tinggal jalan saja. Sekolah dengan memanfaatkan teknologi digital sudah biasa dilakukan. Itu contohnya Pak Ali. Dan mungkin untuk persiapan era society nanti, anak-anak kami setiap pembelajaran itu dibekali dengan hasil belajar itu harus dipandang secara holistik, di mana literasi, numerasi, dan adab ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mata pelajaran minded gitu istilahnya, hanya ansih pencapaian konten mata pelajaran, tidak. Yang berupa angka-angka saja. Betul sekali. Tapi jauh lebih besar dari itu, anak-anak harus dipersiapkan literasi, numerasi, dan karakter atau adabnya. Sehingga pada gilirannya nanti, di eranya nanti, anak-anak kami ini siap untuk menghadapi era society. Terakhir mungkin sebagai tambahan, anak-anak SMP Al-Azhar itu juga dipersiapkan dalam pembelajarannya, baik di intra, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, dalam bentuk kecakapan abad 21 yang ada 6C itu Pak Ali.
creativity, critical thinking, kemudian kolaborasi, komunikasi, compositional thinking, dan compassion. Ini bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Seperti itu, Pak Ali. Baik, alhamdulillah. Dua hal yang ingin saya garis bawahi bahwa sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, alhamdulillah kita sudah menerapkan pembelajaran dengan bentuk smart classroom ya, yang berbasis digital. Sehingga ketika masuk era pandemi, ya kita diuji dengan ujian itu, kita sudah siap dalam bentuk sistemnya, sumber daya manusia dan prosesnya itu sendiri. Dan dari wawancara yang sebelumnya, Pak Husin, ada data yang cukup menarik ya, yang itu disampaikan oleh Pak Nden selaku ke K3 SD, di mana dari survei yang dilakukan oleh K3 SD itu ada data kepuasan orang tua murid terhadap PJJ-nya itu di atas 90%. Alhamdulillah. Wawancara sebelumnya dengan Pak Haji Budiono selaku ketua yang membidangi pendidikan nasional menengah IP Al-Azhar, ada data yang diungkap secara kumulatif kepuasan orang tua murid kita terhadap proses PJJ sekolah-sekolah Al-Azhar itu mencapai di atas 95%. Berarti kita bertasakur ya atas itu ya. Alhamdulillah. Yang kedua dari penjelasan tadi bahwa proses-proses yang terjadi di sekolah SMP Islam Al-Azhar, insya Allah sudah mempersiapkan murid-murid memasuki era tadi ya. Betul. Ya, baik. Nah sekarang tadi disinggung tentang jamiah nih, ya Pak Husin. Bagaimana juga kan jamiah adalah bagian dari orang tua murid kita, yang memang juga berperan penting di dalam proses pembelajaran yang terjadi SMP Islam Al-Azhar ya. Bisa Bapak berikan penjelasan sedikit tentang jamiah kita dan aktivitasnya secara umum lah. Ya. Baik Pak Ali, jamiah atau kalau di sekolah-sekolah lain disebutkan komite sekolah ya Pak Ali, Jamiatul Walidin di SMP Islam Al-Azhar itu bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan sekolah-sekolah Al-Azhar. Bahkan bisa dikatakan bagian yang paling penting yang harus sama-sama kita bergandengan tangan untuk bersinergi memajukan sekolah-sekolah Al-Azhar. Peran jamiah itu kan intinya ada di 3 hal. Yang pertama adalah pada pemikiran mereka, sumbangsih terhadap pendidikan, kemudian tentu saja adalah tenaga mereka dalam hal ini ikut membantu sekolah, bahkan dalam aktivitas yang real, misalnya kegiatan-kegiatan sekolah, ada field trip itu jamiah ikut membantu mempersiapkan kegiatan tersebut, Pak Ali, karena pastinya guru nggak akan mungkin melakukan semua hal itu. Nah, kemudian yang ketiga dana, Pak Ali. Dana ini tidak kalah pentingnya dalam menunjang aktivitas sekolah, karena pastinya sebuah kegiatan itu kalau ingin sangat baik harus ditunjang dengan pendanaan yang baik. Pendanaan yang baik tentu saja selalu dinamis. Nah, ketika kedinamisan ini ada selisih misalnya antara anggaran yang sekolah miliki dengan keinginan yang ingin dicapai untuk tujuan dari sebuah kegiatan menjadi lebih bermakna, lebih berkesan buat anak-anak, di sini jamiah berperan untuk membantu sekolah supaya kegiatan-kegiatan anak-anak kita itu menjadi maju. Di samping juga jamiah memiliki program sendiri, program untuk orang tua murid. Misalnya ada pengajian-pengajian, kemudian ada kegiatan bakti sosial dan seterusnya. Ini bagian dari peran mereka menginspirasi, mengedukasi orang tua murid. Jadi buat kami peran jamiah, Masya Allah, memang luar biasa untuk kemajuan sekolah Al-Azhar dan juga mengedukasi orang tua murid Al-Azhar. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa kita sadar betul bahwa yang namanya pendidikan anak-anak ini adalah tanggung jawab bersama ya, antara sekolah dan orang tua murid. Betul. Di Al-Azhar, praktek ini berjalan dengan harmonis ya. Bahwa keberhasilan capaian-capaian dari sekolah sangat ditopang oleh peran dari orang tua murid melalui Jamiatul Walidin tadi ya. Betul sekali. Dan kalau saya ingat, memang jamiah itu berperan pada 4 hal. Saya mungkin hanya melengkapi saja nih. Tadi Bapak sudah menyebutkan. Yang pertama adalah terkait dengan waktu, dengan pemikiran, dengan tenaga, dan dana seperti itu ya. Dana itu cukup penting juga ya, karena sesuatu itu butuh pendanaan. Jadi memperkuat pendanaan dari sekolah, di mana pada bagian-bagian tertentu belum ideal katakanlah seperti itu ya. Baik, bicara tentang orang tua murid, selain tadi tentang peran mereka dalam rangka memperkuat sekolah agar pencapaiannya targetnya maksimal, saya juga sekarang ingin bertanya, mereka bagian dari stakeholder sekolah dan menyekolahkan putar-putrinya di SMP Islam Al-Azhar, sejauh mana sih tingkat kepuasan mereka terhadap apa yang telah dicapai oleh SMP Islam Al-Azhar ya? Di mana putra-putri mereka belajar di dalamnya, katakanlah seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Ali, ini luar biasa pertanyaan Pak Ali. Kaitan dengan hal tersebut, kepuasan orang tua tentu saja, termasuk pasti di dalamnya adalah jamiah. Dalam hal ini bisa dilihat dari yang paling sederhana, mereka mensupport dengan baik kegiatan-kegiatan sekolah. Itu indikasi kepuasan. Indikasi kepuasan yang berikutnya adalah kesinambungan pendidikan Al-Azhar betul-betul kemudian diikuti oleh orang tua. Dari SD mereka ke SMP, dari SMP ke SMA, dan seterusnya. Dan indikasi yang berikutnya adalah ketika orang tua itu tidak ada komplain pastinya ke sekolah. Baik melalui wali kelas, guru, dan seterusnya. Kalau ada keluhan dan seterusnya, itu ada indikasi tidak puas, dan ini harus kita selesaikan. Kita cari solusinya sama-sama. Tadi betul sudah disampaikan bahwa ada survei yang sudah dilakukan. Survei yang sudah dilakukan tadi kaitan dengan PJJ, tapi di luar PJJ sebenarnya secara survei juga beberapa sekolah sudah melakukan, Pak Ali. Kepuasan pelanggan dalam hal ini orang tua terhadap layanan sekolah jauh sebelum pandemi pun sudah dilakukan. Rata-rata hasil surveinya adalah memang sudah di atas angka 90% level kepuasan orang tua. Sementara orang tua juga melihat anak pastinya. Jelas itu. Anak itu bagaimana di sekolahnya. Yang paling utama buat orang tua, anak-anak itu di sekolah, satu, prestasinya meningkat, talentanya muncul, kemudian mereka nyaman di sekolah. Maka sekolah-sekolah SMP Al-Azhar itu concern paling terhadap perundungan. Karena ini bagian yang menjadi sesuatu dosanya dunia pendidikan. Salah satu dosa kali. Salah satu dosa dunia pendidikan. Begitu kata Mas Menteri. Kami concern untuk mengantisipasi, kemudian juga menciptakan lingkungan belajar itu baik di kelas, di luar kelas, di kantin, dan seterusnya menjadi lingkungan yang nyaman dan ramah anak. Ini kami concern, kami ada tindakan preventif, ada sekian banyak programnya, dan juga ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif kalau memang terjadi. Dan ketika perundungan ini angkanya menjadi kecil atau bahkan zero perundungan, maka semakin berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dari pelayanan sekolah, yang artinya kepuasan orang tua dan murid dalam hal ini terhadap sekolah menjadi sangat baik. Gitu Pak Ali. Alhamdulillah. Tergambar sudah bahwa terkait dengan kepuasan pelanggan orang tua murid secara rata-rata di atas 90% ya. Ya kira begitu ya. Satu hal yang sangat kita syukuri. Kemudian berikutnya, ini kalau kita bicara tentang proses pendidikan dan pembelajaran, mau nggak mau kita akan bicara tentang mutu nih. Ya. Pertanyaan substansi adalah kita tahu bahwa SMP Islam Al-Azhar di hampir seluruh Indonesia jumlahnya kan tidak sedikit. Ya. Kira-kira berapa jumlahnya? Sekarang itu ada 50 untuk SMP ya, Pak? Ya, untuk SMP, untuk SMP. Sudah 50-an, Pak. 50-an. Masya Allah, subhanallah ya, cukup banyak. Nah, bisa Bapak berikan gambaran bagaimana dengan jumlah yang cukup banyak ini, tetapi mutu SMP Islam Al-Azhar itu masih tetap terjaga atau terjamin. Ini karena penting ya kalau kita bicara tentang penjagaan mutu ya. Baik. Iya. Pak Ali, kami di MKKS, karena bicaranya sebagai MKKS adalah sesuai dengan kapasitas kami mengawal betul standar penjaminan mutu dari yayasan, dalam hal ini Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar. Di forum-forum MKKS kami terjemahkan kebijakan-kebijakan standar mutu ini menjadi hal yang lebih implementatif dan aplikatif. Sehingga kemudian ketika ada sekolah-sekolah yang kesulitan menerjemahkan ini, disitulah forumnya MKKS untuk saling sharing. Selain itu kemudian sekolah-sekolah Al-Azhar juga mulai melakukan saling studi banding. Saling studi banding, sekolah yang baru muncul biasanya akan studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah mapan, sekolah Al-Azhar yang sudah mapan. Jadi sebenarnya ketika ada sekolah baru muncul, mereka tidak memulai dari nol, Pak. Mereka itu memulai dari langkah start yang sama dengan sekolah-sekolah yang sudah lama muncul. Kenapa? Karena satu, ada pengendalian mutu dari YPI Al-Azhar. Yang kedua, ada sekolah-sekolah yang sudah mapan dan kemudian mereka belajar. Dan kemudian juga ada program-program di MKKS, antara lain ada lesson study antar guru, kemudian pertukaran pelajar antar murid. Misalnya kami pernah bertukar pelajar dengan SMP 32 Padang misalnya, itu
saling memberi kelebihan-kelebihan sekolahnya, di samping juga ada studi banding dalam hal ini adalah budaya dari daerah masing-masing. Ini Masya Allah luar biasa, sehingga insya Allah dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, kualitas dari sekolah-sekolah Al-Azhar bahkan yang baru muncul sekalipun akan tetap terkawal dengan baik karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Baik. Berarti peran kepala sekolah penting juga ya dalam mereka menjaga sangat mutu, penting, sangat penting. Baik itu mutu di internal sekolahnya sendiri, betul. Mungkin ya melalui supervisi ya, yang itu rutin dilakukan ya. Kemudian juga mutu sekolah SMP Al-Azhar secara keseluruhan melalui forum, melalui wadah MKKS tadi ya. Betul. Okay. Baik, sekarang kita akan singgung tentang MKKS. Ini karena kita bicara MKKS ini berarti tandanya akan berakhir nih. Yang pertama terkait dengan MKKS adalah bagaimana peran MKKS dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru-guru SMP Islam Al-Azhar. Ya, baik Pak Ali. Untuk MKKS dalam kaitan dengan profesionalisme guru, peningkatannya Pak Ali, itu ada sejumlah program di MKKS kaitannya dengan pelatihan-pelatihan guru dengan beberapa tema pelatihan. Misalnya tema tadi Smart Classroom, ada tema kurikulum prototype ini yang terbaru dan seterusnya. Kemudian selain adanya pelatihan-pelatihan yang digagas oleh MKKS, kalau ini kemudian bersinggungan dengan Dirat, Dikdasmen YP Al-Azhar, maka MKKS akan memberikan rekomendasi. Ini kebutuhan di lapangan. Seperti ini, kemudian Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar sebagai pemangku kepentingan yang melaksanakan. Jadi kami merekomendasikan buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami bisa dibilang sebagai dapurnya, MKKS itu dapurnya untuk menggodok inovasi-inovasi pembelajaran dan juga kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru. Selain itu tadi sudah saya sampaikan juga, di antar sekolah itu terjadi saling sharing antar kepala sekolah, dan itu menjadi bagian dari program MKKS. Diminta untuk sekolah-sekolah itu untuk saling sharing siapa dengan siapa, bahkan diprogramkan ada program namanya National Al-Azhar Student Exchange Program. Itu pada kesempatan ketika muridnya ke satu sekolah saling bertukar, gurunya juga saling bertukar pengalaman dan saling sharing. Sehingga ketika balik yang bawa oleh-oleh bukan cuma muridnya, tapi gurunya juga bawa oleh-oleh kemajuan dari sekolah yang dikunjungi. Selain juga kami tentu saja sangat open mind terhadap perkembangan dunia pendidikan. Seperti itu Pak Ali kurang lebih. Baik. Sebagai penutup, bicara tentang guru sudah, peningkatan profesionalismenya melalui peran MKKS. Sekarang adalah bagaimana peran MKKS dalam rangka meningkatkan prestasi murid-muridnya nih. Penting juga kan? Ya, sangat guru penting. Dan murid. Sangat penting. Ya, gimana Pak Husin? Ya, baik Pak Ali. Kaitan dengan peningkatan mutu prestasi murid-murid kita, terus berprestasi baik nasional maupun internasional kalau itu target hampir semua sekolah Al-Azhar. MKKS itu punya beberapa kegiatan tergantung dari regional wilayah sekolah-sekolah untuk ada kegiatan pelatihan bersama misalnya. Belum lama ada pelatihan bersama untuk KSN. Jadi anak-anak KSN yang dikirim dari sekolah-sekolah itu kami kumpulkan dalam satu wadah, kami panggilkan ahlinya untuk membelajarkan anak-anak kita supaya sukses di KSN. Ambil contoh seperti itu. Kenapa digabungkan seperti ini? Pertama, secara pendanaan menjadi lebih efektif, efisien. Kemudian juga sekali lagi ada sharing di sana antar kepala sekolah, antar murid dan seterusnya. Semata-mata kemajuannya adalah untuk Al-Azhar. Kami ketika melakukan pelatihan itu tidak membawa bendera sekolah masing-masing, tapi membawa bendera sekolah. Dan yang paling penting Pak Ali, saling mendoakan. Penting itu. Ya, saling mendoakan, saling mensupport. Jadi seolah-olah kemenangan sekolah A ketika kami sudah melakukan seperti itu, seolah menjadi kemenangan kami juga sekolah B, walaupun anak-anak kami tidak lolos di sana. Karena ini hasil dari kerja bersama. Kegiatan model FLS 2N, lomba-lomba yang lain juga hal yang sama dilakukan oleh sekolah-sekolah Al-Azhar, melakukan pelatihan-pelatihan bersama. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan lomba misalnya yang itu sifatnya bukan nasional yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Ambil contoh di SMP Al-Azhar 1 ada Al-Puskap, di Al-Azhar Bintaro ada Al-Binkap, di Kembangan ada Al-Bakap dan seterusnya. Itu sekolah-sekolah Al-Azhar sekitar
itu mensupport untuk ikut. Jadi ketika Alpus mengadakan kegiatan, sekolah-sekolah Al-Azhar sekitar ini ikut semua. Bahkan ketika di era masa pandemi ini, Pak Ali, karena lombanya banyak yang online, itu se-Indonesia Al-Azhar ikut. Jadi saling support di situ. Di samping ada prestasi yang diraih, juga ada silaturahim yang terjadi antara sekolah-sekolah Al-Azhar. Gitu, Pak. Tentunya kalau tadi bicara tentang MKKS merekomendasikan program-program yang terkait dengan sekolah, dengan guru dan murid, prestasi juga pasti ada program yang ada irisan ya, antara MKS dengan Direktur Didasmen ya. Betul. Yang mungkin terkait dengan lomba ya. Iya, bisa disebut misalnya lomba apa Pak Husain yang diselenggarakan oleh Direktur Didasmen dalam rangka meningkatkan prestasi murid-murid SMP Islam Al-Azhar. Banyak Pak Ali. Kalau kita patokannya adalah nasional, dalam hal ini kementerian, di akademik ada namanya KSN, Kompetisi Sains Al-Azhar. Maka kemudian di Dikdasmen juga mengadakan kegiatan akademik sejenis untuk mensupport anak-anak nanti murid-murid kita berprestasi di KSN. Kegiatannya namanya apa itu? Olimpiade Sains Al-Azhar. OSA. Ini diselenggarakan tiap tahun. Biasanya diselenggarakan persiapan untuk anak-anak berprestasi di KSN. Untuk non akademik ada FLS 2N, kemudian ada literasi dan sebagainya, ada penelitian. Dikdasmen dalam hal ini juga mengadakan kegiatan yang sejenis. Levelnya Al-Azhar se-Indonesia. Misalnya ada sekarang namanya Velka. Untuk Al-Azhar se-Indonesia, dulu namanya Unjuk Resi Al-Azhar. Kemudian ada kegiatan lomba karya ilmiah untuk mendukung KOPSI di level nasional. Dan banyak lagi yang lain. Jadi memang betul terjadi irisan itu, dan ini rekomendasi dari MKKS, karena ini bagian dari kepentingan Direktorat Dikdasmen, diselenggarakan kegiatan-kegiatan ini oleh Direktorat Dikdasmen, dan kemudian anak-anak kita siap untuk berprestasi secara nasional. Ya mungkin ini salah satu kunci keberhasilan anak-anak kita di level nasional, Pak Ali. Masya Allah. Jadi intinya bahwa lomba-lomba yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YP Al-Azhar adalah bagian dari silaturahim, mempersiapkan awal ya, semacam pemanasan ya. Betul sekali, sekaligus pelatihan ya. Sehingga murid-murid kita di level SMP Islam Al-Azhar itu pada jenjang lomba berikutnya mereka akan lebih siap ya. Betul, Pak. Baik, Pak Husain. Kelihatannya diskusi kita berakhir pada sesi tentang peningkatan prestasi murid gitu ya. Jadi Pak Husain, terima kasih atas silaturahim dan pencerahannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak utarakan ini menjadi sebuah proses pencerahan dan informasi yang positif buat sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Dan itu harapan kita tentunya mendorong ya, atau memotivasi agar sahabat Al-Azhar yang statusnya orang tua murid, kemudian memiliki putra-putri yang memang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP, mudah-mudahan menjadikan SMP Islam Al-Azhar sebagai pilihan setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Husain pada hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada bincang hari ini. Pak Husain, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan yang Bapak utarakan pada hari ini Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Amin. Sahabat Al-Azhar, inilah yang bisa kita bincangkan pada hari ini dengan tema yang tadi sudah kita sebut di awal. SMP Islam Al-Azhar mewujudkan generasi beradab, cerdas, dan berdaya saing global. Dari saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.